Bang, saya mau tanya dong, ini gangguannya parah banget. Sebenarnya kamar itu udah ada yang nempatin belum sih? Kemarin sempat ada yang nempatin, tapi udah cuma sehari doang, udah cabut lagi. Nah, Mas sendiri di lantai 3 gimana? Ada yang ngalamin hal-hal aneh nggak? Katanya gitu. Saya mah ditawarin kopi katanya. Ditawarin, ya cuman ditawarin lehernya gini. Bacain Al-Fatihah, kirimin doa, tolong jangan ganggu lagi. Saya tahu kamu korban gitu kan. Saya baca doa, apa yang saya bisa. Ngeliatin gitu sampai dengan ada yang ngetok pintu dari luar. Ini tiduran ya. Pas bangun, aduh, jam 3 ngeliat pas lihat. Ngadep lagi gini, depan-depanan. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horornya ketika dia tinggal di salah satu apartemen yang ada di Karawaci, Tangerang. Jadi kalau sahabat Lonceng inget, tahun 2019 yang lalu itu sempat ada kasus penghilangan nyawa seorang wanita di apartemen tersebut. Jadi narasumber gue malam ini nih, dia pernah tinggal di sana bersama teman-temannya, rekan-rekannya, dan mengalami kejadian horor yang gue bilang serem banget. Jadi di sebelah gue udah ada Bang Anggi. Halo, datang lagi. Datang lagi kita nih. Ini rumah sakit Cianjur ya waktu Rumah sakit pertama. Cianjur ya, rumah sakit Itu Cianjur. waktu video pertama lu Bang epic banget karena dokumentasinya lengkap ya. Ya. Kejadian-kejadian horornya kerekam, wah gila itu no setting-setting pokoknya semuanya blas, mantap, serem videonya. Banyak ya? Ya, kali ini mau nyeritain kejadian waktu di Apartemen. Oke, sebelum masuk ke horornya nih. Kenapa kok lu bisa di apartemen itu gitu? Itu dijadiin base camp. Base camp apa nih? Base camp teman-teman kita, band lah, band kita gitu kan, base camp. Boleh disebut nggak nama bandnya apa? Angkasa. Band Angkasa. Jadi kita base camp di sana, tinggal di sana, terutama vokalisnya yang stay di sana sebenarnya. Ya kita jadi dibikin base camp aja, kalau ada manggung-manggung di mana selalu ngumpul di sana. Gitu. Bang Anggi ini drummernya Angkasa nih. Drummernya Angkasa. Jadi ya sahabat Lonceng tahu lah, kalau apalagi kalau yang dulu masih 2000-an lah. 2000-an lah ya, band Angkasa sampai sekarang masih eksis ya? Masih, bandnya? alhamdulillah masih. Mantap. Nah ini kejadian horor yang dialamin sama teman-teman Angkasa di apartemen ini benar-benar ada sangkut pautnya sama kasus penghilangan nyawa wanita. Betul. Waktu tahun 2019. 2019 itu. Oke, kita nggak sebut nama apartemennya apa ya, jangan nanti somasi ya, sini somasi bahaya nanti. Gak apa-apa, kita tapi spill beritanya aja biar sahabat Lonceng sendiri yang bisa melihat googling beritanya langsung. ada. Nah ini yang ngalamin kejadian horor ya, teman-teman Angkasa dan seluruh isi apartemen itu. Bener-bener. Termasuk istri saya juga. Istri waktu itu lagi gimana? Lagi main ke situ? Waktu ikut mau manggung, nginepnya di sana gitu, bareng ngalamin di sana. Karena dia tidak tahu ada masalah permasalahan itu di situ gitu. Ada kasus itu. Ada kasus itu nggak tahu. Nggak tahu. Nah ini mungkin yang terakhir nih Bang ya di opening kita kali ini kan di apartemen itu kan banyak kamar nih, ya kan. Nah kejadian kasus yang di penghilangan nyawa yang di apartemen itu di kamar berapa? Korbannya tinggal di kamar 311. 311. Saya tinggal di kamar 302. Wow. Oke. 311 kamarnya. Ya ini udah bisa banget kesepil lah. Di berita juga mungkin bisa langsung dicek. Oke, ini mungkin ditahan dulu Bang ceritanya. Nanti detailnya diceritain ya Bang ya. Dan buat sahabat Lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Anggi ini, wajib nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian di rumah, gue mau nginfoin kalau Lonceng Misteri udah ada fanspage asli di Facebook ya. Itu linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Bisa langsung di like atau di follow Facebook ya. Oke Bang Anggi, ini langsung kita mulai aja ya ceritanya. Yes.
Dia tuh korban. Oke. Kebetulan kita juga tinggal di sana, kontrak di sana kita. Base camp lah, kita base camp di sana. Kita tahu kejadiannya pas waktu itu, tapi kita lagi nggak ada di situ kejadiannya. Waktu kita lagi pada pulang. Nah, rame lah tuh kejadian. Serem lah, jadi mulai udah sama apartemennya serem. Ditambah kejadian ada apa lagi gitu kan. Seminggu pertama nggak ada apa-apa. Cuman ya dari pertama lalu lalang ya orang-orang apartemen situ ada. Sampai habis kalau maghrib tuh sepi aja. Jadi kayak nggak ada aktivitas. Oke. Si korban ini tuh adanya di tower C. Nah, kita di tower C tapi lantai 5. Kalau kita tinggalnya tower C lantai 5. Nah, ada satu kamar lagi di tower D lantai 3. Nah, dia di tower C lantai 3 nih. Si ini tuh, korban ini tuh kejadiannya. Saya dengar dari penghuni si tower C itu tuh setiap malam selalu digedorin pintu. Setelah kejadian itu ya. Itu di lantai itu. Di lantai 3 doang. Di lantai 3. Pertama di lantai 3 doang. Karena kita kan di lantai 5 nggak tahu apa-apa. Oke. Kan nggak ada gangguan apa-apa. Iya, jadi benar. kita dengarnya cuman desas-desus dari yang warga di lantai 3 nih. Duh, tadi malam kita diketokin. Terus security bilang ada laporan dari kamar ini diketokin terus. Terus ngetoknya bukan kayak deg-deg-deg, bukan gitu, tapi deg-deg-deg-deg gitu. Jadi udah sampai segitunya. Gedor. Iya, ngegedor, bukan ngetokin lagi tapi ngegedor. Suara yang jalan, padahal nggak ada orang. Itu selalu tapi di tower C itu. Oke. Belum menyebar kemana-mana nih, awal-awalnya seperti itu. Mulai pada pindah kan tuh yang di tower ini tuh. Ada yang pindah ke tower D, ada yang ke lantai mana. Karena emang udah saking keganggunya dengan ketokan itu. Tapi belum ada yang nampakin nih. Belum ada yang orang yang dengar gitu, oh kelihatan. Belum pernah ada. Belum pernah ada yang lihat. Jadi sugesnya, oh ini korban ini kali. Si cewek ini kali. Iya, korbannya cewek. Korbannya cewek. Si cewek ini gentayangan kali. Semuanya pada berasumsinya seperti itu awalnya. Nah, kita yang di lantai 5 udah biasa aja. Malah kita berisik, namanya juga base camp ya. Beberapa bulan kemudian, karena itu kejadian 2019. Covid kan tuh. Berikutnya 2020 Covid. Mulai kita semuanya WFH. Kita juga yang sebagai kerja di entertain gitu kan. Band, gak ada panggung sama sekali. Cuman konten-konten di rumah gitu. Nah, mulai itu gangguan. Sama persis sebelumnya. Gedor pintu terus dibuka, nggak ada orang, gitu kan, nggak ada orang. Sampai dari tower C ujung ke tower D ujung itu semuanya digedor, barengan. Barengannya bukan barengan satu, terus ini satu ini, tapi barengan dak gitu, barengan semuanya. Semuanya keluar. Jadi kan kayak ada tamu ya keluar. Jadi kita semua tuh kompakan gitu pada keluar buka pintu, pada lihat-lihat gini. Kita nyari, yang lain nyari, yang itu nyari, yang itu nyari. Jadi bisa barengan gitu, jadi dalam waktu yang bersamaan, dek gitu kan. Pertama yang paling ngeganggu itu hampir setiap malam. Hampir setiap malam. Dan security pun ketika keliling, itu di belakangnya katanya ya, kata security-nya, selalu ada yang ngikutin jalan. Tapi jalannya, sebelah lagi kayak diseret gitu kakinya. Lama itu. Hampir terus-terusan. Ya karena kan kita tidak setiap hari di base camp ya. Kadang sebulan di sana, balik lagi ke Cianjur. Sebulan di sana, balik lagi. Nah, suatu waktu, semua kru, rodisnya kita datang. Jadi nggak cukup nih di kamar itu. Terpaksa kamar yang dibawa diisi. Yang awalnya bertiga. Awalnya bertiga. Karena kan penuh di atas kan. Udahlah, karena suasananya tuh apartemennya studio, jadi kecil kan, jadi cuman kasur, ada meja makan, atau segala macam. Ketika bertiga, ini nggak ada kejadian apa-apa, cuman ya biasa ngetok pintu, denger, karena kita rame sering begadang lah, ya biasa cowok kan, begadang-begadang. Jadi yang tidur duluan pasti selamat aja. Yang paling tidur terakhir nih, selalu pasti jadi korban. Korbannya kenapa? Denger yang aneh-aneh. Dan saya selalu tidur terakhir. Tidur karena main game, selalu tidur terakhir, nyari ngantuk. Main game, dikecilin nih suara game. Kayak suara kayak nangis, ngeringkis gitu kan. Di luar. Udah pakai headset. Makin kenceng tuh gedoran pintu. Pintu. Oke. Pintu. Selalu ada itu. Hampir setiap malam.
Makanya kayak kita udah kebiasaan aja. Setiap malam ya udah waalaikumsalam, udah kita disahutin gitu doang. Buka, itu saking penasarannya. Buka ah. Dibukain pintu, tapi nggak ditutup lagi. Didiemin, dibukain, main game. Makin kenceng dong suaranya. Tapi kayak di pinggir. Kan ini posisi kasur nih, anak-anak udah pada tidur nih. Ada yang di bawah, ada yang di sofa tidur. Ini lemari apa? Sebelah kiri itu ini apa namanya? Meja belajar, meja belajar. Ya meja belajar gitu biasa, meja tulis. Kursinya tuh serek, serek. Kursi kayu ya, serek gitu, serek. Pertama gitu. Ya udahlah, jangan ganggu deh. Saya mau istirahat gitu kan. Besok mau jalan keluar nih pagi-pagi subuh. Udah tidur, udah selesai, nggak ada kejadian apa-apa. Malam pertama kita bertiga nih, ngumpul lagi di lantai 5. Udah biasa lagi. Pulang nggak ada kabar apa-apa lagi. Jadi kita tuh selalu kalau misalkan pulang ke base camp males. Malesnya karena gangguan itu, bukan karena malas nggak mau ngumpul di sana, nggak mau, bukan, tapi karena gangguan itu. Keganggunya kenapa? Sekarang udah lebih ekstrim, makin kesini tuh makin ekstrim. Dan ternyata itu setiap kamarnya sama, gangguannya sama. Karena kita ada apa namanya tetangga juga yang akrab gitu kan, dia tinggal di lantai 2. Karena di lantai 2 aja sama, gangguannya seperti itu. Sampai malah meja dari posisi ini dipindah ke posisi lain. Kayak digusur, pindah. Itu di kamar siapa? Di kamar yang di lantai 2. Jadi sampai, kan kita ngomong, dia ngetokin pintu, cuma segitu aja. Di kamar saya lebih parah. Semuanya masih tanya-tanya, ini tuh apa sih, gangguan apa gitu kan. Sampai, aduh kok gini banget gangguannya. Ngobrol sama security. Pernah nggak sih ada kejadian-kejadian aneh gitu kan? CCTV-nya ada nggak sih? Kalau kerekam sih enggak ya katanya. Tapi selalu ada aja gangguan. Kan kalau security pasti keliling deh tiap tower ke lantai apa, tower ke lantai apa. Iya. Karena kan masuk ke sana juga perlu akses, nggak bisa kan kalau orang lain. Selalu gitu, ada yang ngikutin. Ketika di pos, chargernya hilang. Chargernya hilang. Jadi serem tapi lucu gitu kan di sini. Kenapa ke charger? Karena korban ini dililit oleh charger si kakinya tuh. Kabel chargernya dililitin di kakinya si korban ini tuh. Dia lagi ngapain sih kok sini? Jadi sebenarnya gini, kita flashback ke belakang. Jadi si wanita ini tuh sebenarnya wanita yang punya profesi di dunia malam. Ya, seperti di dunia malam. Dia tuh korban dari salah satu pelanggannya. Dan yang tinggal di situ adalah perempuan ini. Nah, udah datang pelanggannya ke sana, ternyata malah handphonenya diambil, uangnya diambil segala macam, dan akhirnya katanya minta budgetnya 400.000 gitu. Di situ tuh keberatan, marah si laki-lakinya. Terus ya akhirnya kejadian itu. Si pertama leher ke badan tuh diikat sama tali, bukan tali sarung bantal. Diikat gitu, dan kakinya diikat sama kabel charger. Nah, kenapa makanya selalu security itu tuh kehilangan charger kita nggak tahu kemana. Tapi pada iya gitu, gara-gara itu ternyata setelah kita tahu nanti di belakang ya. Charger gue mana? Ada kok di sini. Tapi pas besok paginya ada lagi di situ. Jadi kayak dipinjem. Kayak pinjem dulu, hilang nggak ada, dicari kemana-mana mau pinjem siapa. Besoknya ada lagi di situ, di tempat yang sama kita tempat waktu awal pertama ngecas. Pasti di situ. Nah, singkat ceritanya, karena penuh di atas, kan biasanya ngumpul di atas. Istri ikut kebetulan, ya udah kita tidur di bawah aja, di lantai 3. Kita di lantai 3 tower D ini, lantai 3-nya. Si korban ini di tower C. Sejajar lah. Dan kelihatan juga deket juga gitu kamarnya. Nah, itu yang ngalamin bukan Anggi, tapi istri yang ngalamin. Kalau Anggi kan udah tahu ya ada korban ini. Nah, dia nggak tahu. Nggak cerita. Jadi nggak diceritain lah. Ada apanya, ada kasus apanya, pernah ada gangguan apanya. Waktu itu ikut manggung gitu kan. Pertama dia mau cuci muka. Udah cuci muka. Katanya nih ada sosok di belakang dia yang ngeliatin. Ada yang berdiri di belakang dia.
Itu sekelebat mata aja berarti? Dia bilangnya sih ujung mata ya. Oke. Ujung mata kan selalu, ini di belakang, ini ada apa sih di belakang kelihatan, kayak ada yang berdiri perempuan. Dia lagi cuci muka. Denahnya gini lagi nih, saya gambarin. Kita masuk kamar, ini tempat tidur, ini TV nih. Jadi di sana di pojok itu ada meja makan, kursi 2. Semuanya itu kursi ngadepnya ke jendela luar. Dua-duanya jadi nggak ngadap ke sini, jadi ngadepnya ke sana. Si kursi ini pertama gini nih 2, kebalik set, balik lagi set, gitu. Itu siapa yang lihat? Istri. Oke. Istri yang ngeliat. Saya diem aja, lagi nonton TV karena kan kehalangin tembok ya, itu kursi jadi tembok nih, itu di meja makan di sebelah situ. Jadi pintu kamar mandi itu dibuka sama istri karena ketakutan dia, karena ada yang lihat di belakang itu. Tapi dilihat-lihat kok ada kursi itu berubah-ubah gitu tempatnya. Berubah-ubah apa ngegeser waktu itu? Berubah gini, jadi pokoknya posisinya gini nih. Jadi serak gitu, serak. Jadi gitu doang pertamanya. Bunyi nggak? Bunyi kayu. Bunyi deh, jelas ya berarti. Jelas banget itu. Gila. Kata istri, saya nggak lihat nih. Cuman, udah kamu capek kali. Ini bilangnya gitu. Udah capek kali. Ya sini anduk dong. Anduk sini. Itu di kursi itu. Mana nggak ada anduk. Padahal lagi simpen di kursi itu, disimpan di handle gininya. Disimpan anduk di situ. Nggak ada anduk. Tentunya udah di dalam kamar mandi. Si anduk itu di kamar mandi. Sekali lagi, itu mah kamu capek lupa kali. Bawa anduk ke dalam. Enggak kok, bener, malah jadi kita debat nih semalaman. Dah, tidurlah. Malam itu tuh tidur. Anggi udah capek, udah tidur. Kasihan. Nah, kan Anggi bilang tadi, yang sial, yang tidur terakhir. Pasti ada aja ngalamin. Si istri masih biasa scroll handphone lah. Scroll sambil TV nyala, karena emang kebiasaan gitu ya. TV dibiarin nyala aja, lampu tapi udah mati. Jadi biar ada cahaya dari TV lah gitu. Tapi nggak ada suaranya nih TV. Dia scroll. Katanya ada yang jalan biasa di luar. Kayak ada yang jalan, ya udah tetangga kali gitu kan, ngebangunin berapa kali tuh. Itu siapa sih yang bolak-balik terus? Oh gitu. Iya, tapi bolak-baliknya depan kamar gitu. Kalau misalkan emang lewat ya udah sekira lewat udah hilang gitu kan. Gitu ya? Lewat yang jalan mau ke kamar lain ya udah. Ini cuman tek itu jalannya. Kayak yang diseret kaki ngelangkah. Seret kaki ngelangkah gitu. Dan selalu bolak-balik. Berarti itu suara sendal ya kedengerannya harusnya. Iya, suara sendal atau sepatu ya? gitu. Iya. Jadi kan trek gitu kan. Trek sebelah gitu. Bangunin tuh. Tolong dong cekin ada siapa di luar gitu kan, takutnya ganggu gimana. Ya udah, bangun nih udah ngantuk. Dilihat tuh enggak ada siapa-siapa. Emang ada siapa-siapa, Bang? Kosong, enggak ada siapa-siapa. Udah, balik lagi ke kamar. Tiduran lagi. Udah kamu tidurlah, capek, besok pagi-pagi nih mau berangkat. Dia bilang gitu. Bangun lagi dia, ngebangun lagi. Ada yang nangis. Iya, bilangnya gitu, ada yang nangis. Ada yang nangis di kursi. Tuh, astagfirullahaladzim. Berinding lagi ceritain. Kursi mana? Kan ada sofa, ada kursi yang meja makan itu. Di meja makan. Dilihat, nggak ada siapa-siapa. Coba kamu lihat lagi. Jadi yang Anggi lihat nggak ada siapa-siapa. Yang istri lihat ada cewek ngadep ke jendela. Tapi Anggi nggak lihat tuh di situ. Kamu mengantuk. Anggi bilang kayak gitu kan. Udah, kamu tidur aja. Nah, yang gangguan yang terakhir sama istri didapetin tuh, waktu kita tidur berdua sama istri itu, dia udah capek lah gitu kan. Saya udahlah jangan ini, udah tidur aja gitu kan. Sampai akhirnya tidur lagi, dia ngebangunin lagi nih untuk yang terakhir kalinya di situ. Oke. Yang bangunnya, kok ini TV mati gitu. Pas kita bangun kan saya gini nih ya, melukin istri kan, melukin gini. Dia balik ke sana, balik ke tembok nih. Pas balik kita dua-duanya bang, dia lagi berdiri depan kita. Tapi siluetnya bukan sosok yang saya lihat ya, tapi kayak bayangan hitam gitu, berbentuk cewek, depan ngalangin si TV itu. Jadi TV gelap jadi. Oh, kalangan. Jadi kalangan, jadi dia ngeliatin gini. Iya, elah. Males banget gua. Itu yang dialamin sama istri. Tetap sampai pagi jam 4 subuh baru bisa tidur. Padahal kita pagi-pagi jam 6 mesti berangkat. Gangguannya itu tuh sama istri. Nah, kita cuma semalam di situ karena kita mau pulang lagi ke rumah kan, nggak ngumpul lagi sama anak-anak. Dan anak-anak dengerin sama anak-anak. Ada kru bas kita tidur di situ sendiri, tidur di situ.
Si selimut tarik. Mending kalau ditarik doang, ini udah tarik lempar. Iya. Tarik lempar. Terus-terusan gitu. Sampai akhirnya dia nggak kuat, kabur ke lantai 5, ke tempatnya, ke base camp kita, ke lantai 5. Wah udah nggak kuat lah tidur di situ, minta ditemenin kalau misalkan emang penuh di sini. Akhirnya datanglah bantuan katanya, bukan bantuan apa ditemenin lah sama kru lagi di situ. Itu Anggi nggak di situ lagi, nggak lagi tidur di rumah. Nah, dua-duanya ngalaminnya sama yang dialamin sama istri. Yang satu tidur, yang satu lagi denger yang nangis, dan dia lihat posisinya sama dengan yang diceritain sama istri di kursi meja makan itu sambil ngelihatnya ke jendela. Tanpa ngelihat ke belakang. Dua-duanya semuanya ngabrit, lari ke atas. Pakai baju apa waktu itu? Ngeliat nggak? Katanya putih. Katanya putih. Ya kayak putih lusuh gitulah katanya. Ya udah. Nah, tiba waktunya sebelum Anggi ngalamin di situ sendiri. Ngobrol lagi nih. Ketika ngumpul lagi di base camp, kita berlima kan. Ngumpul lagi di base camp, ceritanya mau beli rokok ke bawah, ke minimarket. Ketemulah sama security yang biasa keliling. Bang, saya mau tanya dong, ini gangguannya parah banget, gitu kan. Ini sebenarnya kamar itu udah ada yang nempatin belum sih? Nanya gitu kan. Kemarin sempat ada yang nempatin, tapi udah cuman sehari doang, udah cabut lagi. Kan jadi dikosongin kan, kosongin dibersihin lagi, ada yang nempatin lagi, cabut. Terus-terusan seperti itu, nggak kuat lebih dari 1 hari. Terus balik nanya, Rahma sendiri di lantai 3 gimana? Ada yang ngalamin hal-hal aneh nggak? Katanya gitu. Ya ngalaminnya gitu bang. Dia bilang, ya paling digedor pintu, alah cuma digedor doang. Saya mah ditawarin kopi katanya. Ya bagus dong kita bilang kan, ditawarin. Ya cuman ditawarin lehernya gini, kakinya patah. Katanya seperti itu. Karena di situ Anggi masih belum ketemu nih. Masih penasaran. Iya. Kok gangguan ke yang lain ekstrim banget. Sedangkan ke Anggi ya paling cuma denger, cuma gedor-gedor pintu doang. Nah, waktu itu kita mau manggung ke Palembang waktu itu. Kita mau manggung ke Palembang. Kita nginep lah semua di situ karena masih subuh kan. Karena jarak dari Tangerang kan, nah base camp itu daerah Karawaci, deket lah ke bandara. Jadi ngumpul lah biasa di base camp. Penuh lagi tuh. Anak-anak nggak ada yang mau di lantai 3. Nggak ada yang mau. Ya udah gue aja sendirilah lantai 3. Sendirilah ke bawah. Lantai 3. Malam pertama nih, ini kejadiannya 3 malam. Malam pertama di sana sebelum kita berangkat nanti pagi-pagi setelah besok. 3 hari kemudiannya, malam pertama sama seperti yang awal, cuma suara nangis. Nah, kalau kalian kan sering ucapnya gini, kalau misalkan emang kamu mau nampakin diri, silahkan, tapi tolong wujud yang sempurna, jangan wujud asli kamu gitu. Saya juga penakut, saya bilangnya gitu, sama diri sendiri gitu. Biasa nonton TV, udah yang nangis bodo amat gak didengerin. Ya udah kalau mau tidur bareng, ayo tidur bareng nih di kasur gitu. Ingatlah cerita istri yang ada duduk di kursi yang apa namanya? Meja makan. Kata istri ada yang duduk nih. Ini ada suara nangis, mungkin di situ. Jadi kalangin tembok kan, jadi kita cuma gini doang nih. Iya. Ya gitu kan, cuma gitu doang. Gak ada kok. Nggak ada. Pertama nggak ada. Ah, ya udahlah. Tidurlah tuh. Pengen pipis, biasa malam pipis. Kursi tuh. Tapi gak kelihatan, awalnya kan kita tutup pintu ya di WC. Serek. Ntar dulu, ini anak-anak apa yang ada yang turun gitu. Panggilin nih satu-satu, Ki. Misalkan Pik, siapa? Gak ada yang ini. Dibuka pintu posisinya udah beda. Jadi si meja nempel ke tembok. Jadi kursi di belakang sini gitu. Gitu kan, jadi ini tembok nih, ini meja nih nempel, kursi di sini nih 2. Jadi ini kebalik, mejanya di sini, kursi jadi di sini. Jadi ngebelakangin si jendela. Kok bisa? Wallahu alam. Ini masih di dalam tuh, di dalam WC pas keluar, kok posisinya udah gini? Siapa yang makanya tadi bilang ada yang sereg gitu. Ini suara apa? Kirain anak-anak datang dari atas gitu kan. Wah. Ini parah nih.
sampai kayak gini banget gitu kan. Naiklah ke atas tuang itu. Jujur gemeteran ini juga karena sendiri kan. Mau naik ke atas, lift di tower D off. Itu rusak. Mesti ke tower C, naik liftnya naik ke lantai 5. PR tuh. Baca-baca ayat kursi, permisi, dan yang dialamin sama security, saya alamin. Saya jalan, ada yang jalan di belakang. Gitu. Kedengeran ya suaranya? Jelas banget. Sangat jelas itu. Gimana ya, ngikutin lah. Pasti walaupun ngelangkah pelan-pelan, pasti kita kerasa nih ada siapa di belakang. Gak berani nengok, Bang. Gak berani sama sekali nengok. Serak di belakang. Set lift, dek. Di belakang tuh. Saya mau naik, jangan ganggu ya. Itu lift ngadak-ngadak lama. Padahal dari lantai 1 ke lantai 3 doang. Kebuka lift, masuk. Di situ pertama kali lihat. Ini pintu lift kan bukanya gini, saya tutupnya gini ya. Tek, itu lewat cewek. Sak. Dah. Lagi cuma gitu doang. Bukan astagfirullahaladzim, bukan ayat kursi, bukan apa, cuman dah, cuma gitu doang. Naiklah tuh ke atas. Datang ke kamar anak-anak, pucet kelihatan kata anak-anak. Lu kenapa, Gi? Abis lihat apa? Abis lihat ini ya, cewek ya, katanya gitu. Gak ngomong tuh. Masuk kamar. Udah diem aja. Udah kayak ngelihat apa aja gitu kan. Padahal udah nggak aneh ngelihat kayak gitu, cuman kaget. Bukan takut, tapi kaget di situ. Mungkin ini yang dilihat sama orang-orang. Iya. Baju tidur. Bajunya baju tidur. Baju tidur. Piyama. Baju yang bukan terusan, tapi piyama. Baju sama celana. Oke. Celananya celana pendek di atas lutut. Di atas lutut, bajunya baju pendek juga. Kayak kemeja lah gitu kan. Tapi baju tidur gitu. Akhirnya tidur di lantai 5. Malam pertama. Besok malamnya, anak-anak balik lagi nih. Ya udahlah, bodo amat sekarang. Udah lihat ini. Tapi ini nggak pernah ngomong ke anak-anak kalau lagi lihat. Tapi nggak berdua gitu ditemenin. Kagak mau yang berani ke situ, anak-anak. Ya udahlah, ke bawah aja. Balik lagi nih, baru jam 8 malam, masih biasa. Di luar juga masih rame kan, yang baru keluar, baru pulang, apa segala macem udah. Ya udahlah, keluar mumpung masih sebelum jam 9 nih. Turunlah. Lip udah bener nih. Turun biasa. Beli, ngobrol-ngobrol di depan sama yang lain gitu kan, sama pengunjung-pengunjung yang lain, penghuni sana juga. Terus ada yang nanya, "Bang, tinggal di mana?" "Di Tower D." "Aman ya, Bang, Tower D." "Aman dari mana?" Dalam hati gitu kan. "Abang tinggal di mana?" "Tower C, Bang. Rame banget," katanya. "Rame gimana?" "Gedor pintu tiap malam." "Lantai berapa, Bang?" "Lantai 3." "Bagus," saya bilang di situ. "Kamar berapa, Bang?" Nanya nih. "Kamar ini," dan ternyata dia tinggal di kamar itu. Oh, dia tidur di kamar yang itu? Iya, si waktu Anggi ngobrol itu. Oh, itu dia penghuni baru? Penghuni baru di situ. Oke. Penghuni baru. "Kamar situ, Bang?" "Iya." "Emang kenapa, Bang?" Katanya gitu kan. Enggak apa-apa." "Serem ya, Bang?" "Saya kalau malam itu, Bang, kayak suara nangis," dia bilangnya gitu. "Dah, ya selamat aja, Bang," gitu kan, cuman ya hati-hati aja. Kalau yang gedor-gedor pintu juga kita ngalamin semuanya. Udah tuh, kita udah balik lagi. Jam 1 malam, dia ribut. Keluar. Dia bertiga tuh ternyata tinggal di situ. Keluar dan gak mau tinggal di situ. Mau pindah kamar. Marah-marah ke security. Oh iya? "Kenapa?" saya tanya. "Kenapa, Bang, dia pindah?" Dia bilang gitu, "Karena rame. Yang penghuni yang di lantai 3 juga banyak yang keluar. Ada yang teriak-teriak lah gitu. Ada yang bilang ampun. Yang dengarnya ampun. Gitu kan. Kan ternyata itu bukan studio. Ininya apa namanya, kamarnya. Jadi ada 2 kamar, ada ruang tamunya di sana agak gede kamar yang itu. Oh iya. Ya tipenya. Tipenya yang 2 tempat 2 tidur. kamar. Katanya temannya waktu tidur ditarik. Anjir. Ditarik kakinya. Sama cewek. Ininya dililit. Apa namanya? Bukan kain apa? Sarung bantal. Tapi dia narik gitu. Narik kakinya ditarik gitu. Dari kamarnya. Yang satu tidur sendiri, yang satu berdua. Karena yang satu kamarnya kecil. Ditarik gitu keluar. Sampai bilang ampun-ampun tuh di situ. Ditarik sampai ke hampir pintu luar. Yang 2 orang ini nggak lihat. Tapi yang 1 orang yang ditarik ini dia lihat yang nariknya siapa.
Tapi yang 2 orang ini kayak yang kok kakinya gitu ngangkat-ngangkat gitu kan, ngangkat-ngangkat gitu. Tapi yang ini nggak lihat yang 2 orang ini. Tapi yang 1 orang ini yang narik cewek, tolongin, ampun gitu, bilang ampun gitu. Akhirnya dia minta ke security untuk pindah dari kamar itu karena dia kontrak kan, dia ngambil yang tipe yang sama. Pindah, saya dari jauh ngeliatin cuman, oh iya rame banget, pada keluar tuh. Karena di tower C itu kalau nggak salah ada 12 apa 10 kamar. Yang berapa kamarnya tipe studio, yang lainnya enggak. Itu yang keluar karena yang tinggal di situ ada 4 kamar yang isi. Yang lainnya kosong. Nah, tower D itu penuh. Tower D penuh. Pada keluar tuh emang rame. Jam 2 malam. Teriak-teriak gitu kan. Kayak ada apa gitu kan. Semuanya udah, kita masuk kamar lagi. Nah, di situ pertama tidur, Ami mau tidur. Sama nangis gitu. Pertama nangis, makin kenceng nangisnya. Makin kayak gimana sih, kayak anak kecil yang kehilangan mainan gitu. Gitu kan. Sesedukan Dia gitu deh. sedukan gitu. Terus ini cuma ngomong gini, kenapa? Baru nanya gitu, kenapa? Terus nangis. Kok makin ngejauh tapi nangisnya. Asalnya sebelah kiri, pindah nih sebelah kanan. Suara nangisnya. Nangis. Pas nengokin, ternyata ada di situ. Di meja makan situ, duduk di kursi situ, ngadep ke jendela. Kayak yang dialamin sama istri. Pertama di situ tuh. Tapi sosoknya biasa. Bajunya seperti yang dilihat di lift. Sama ya? Sama banget. Di situ kabur, Bang. Karena kaget di situ. Takut iya, kaget iya, kabur. Angin naik ke atas. Gedor-gedor pintu anak-anak. Anak-anak belum pada tidur tuh. Akhirnya tidur lagi lah di sana. Di kamar di lantai 5. Udah tuh. Gue udah males ke lantai 3. Tapi nggak ada lagi tempat untuk tidur gitu kan. Masa mesti tidur di lantai juga, anak-anak pada penuh di sana. Kamar kecil, walaupun yang di lantai 5 itu tipenya tipe yang 2 bed, di dua kamar tidur, tapi tetap penuh 12 orang lah. 12 orang, pada yang pada di tengah, ada yang di sofa segala macem. Akhirnya ngalah. 3 orang lah tuh mau nemenin. Malam ketiga. Akhirnya 3 orang akhirnya ada yang mau nemenin. Akhirnya Ada yang mau nemenin. Pada duluan tidur, Bang. Iya. Tiap mau tidur, wah dibangunin. Tiap mau tidur, bangunin lagi. Pokoknya jangan ada yang tidur. Jangan ada yang tidur pokoknya. Saking ngantuknya. Pertama, si Caki tidur. Bangunin lagi. Pas Anggi tiduran gini, bentar ya, mau keluar dulu bentar. Ternyata kabur ke lantai 5. Sisa berdua dong. Tinggal berdua nih. Si ini tidur nih, temen Anggi nih. Tidur aja. Nah, Anggi tidurlah sama. Tiduran. Kok sepi di kamar. Ternyata si kampret ini cabut juga ke lantai 5. Kabur juga. Ke lantai Tinggalin. 5. Akhirnya sendiri. Di situ Anggi udah tidur. Udah nggak sadar apa-apa, udah capek lah tidur. Tapi di situ dimimpiin, Bang. Kalau Anggi bukan mimpi ya nyebutnya, tapi kayak flashback ke belakang. Mimpi tidur itu tuh diem berdiri di satu kamar, di satu ruangan gini, diem ngeliatin kejadian waktu si wanita ini dibunuh. Pertama diseret dari kamar, terus dipukulin ininya nih, diikat kakinya sama kabel charger itu sampai si tulang ini tuh patah, tulang lutut tuh patah. Saya nggak bisa gimana karena saya juga cuma bisa ngeliatin. Tapi ngelihatnya nggak jelas ya, Bang ya, bukan ngelihat kayak adegan film atau apa, jadi kayak bayangan aja gitu. Oh, kayak seng. Iya, kayak siluet gitu aja, ya. kayak siluet, bukan real ngelihat orang gini dipukulin atau Kayak apa. muncul lah. Iya, muncul. Gitu ya. Tapi jelas banget kejadiannya seperti itu. Ditarik. Tapi yang diem. Nggak bisa gimana-gimana, diem. Ceweknya minta tolong ditutupin. Sampai diikat. Terus si leher tuh, lu bilangin dari
diikat gitu, tapi sampai dijenggutin gitu, nempel, diikatnya ditembusin ke perut. Jadi si lehernya gini. Jadi kayak patah gitu ini, dicekik gitu kan. Sampai akhirnya meninggal lah di situ. Lihat cowoknya ngambil di tas ceweknya, uang, handphonenya dibawa, keluar kamar dengan santainya. Keluar. Saya cuma bisa ngeliatin, nggak jelas cowoknya siapa orangnya, karena kan yang Anggi lihat cuma siluet doang. Cuma siluet doang. Ceweknya pun nggak jelas, cuma bayangan-bayangan doang. Ngeliatin gitu sampai dengan ada yang ngetok pintu dari luar. Ngetok pintu dulu. Anggi bangun, das. Pas bangun, baru jam 3 pagi, bangun ternyata sosok itu ada duduk di kasur Anggi di situ. Wah. Anggi tiduran. Pas bangun, aduh, jam 3 ngelihat, pas lihat. Tapi dia ngebelakang apa madep? Ngadep Anggi gini, depan-depanan. Ya anjir. Gila sih. Cantik bang. Oh nggak serem? Enggak, cantik. Secantik-cantiknya. Tapi nangis. Ini leher masih keikat. Jadi posisinya duduk gini tapi ngeliatin Anggi gini. Cantik bang. Dia cuma ngomong, tolongin saya. Lepasin saya. Saya pengen pergi. Tolongin saya, sambil ini gini terus. Saya mesti gimana? Saya bilang. Saya nggak bisa apa-apa. Terus aja kok cuma ngomong, tolongin saya. Tolongin saya. Cuman gitu aja yang diucap-ucap terus, tolongin saya. Tolongin saya. Terus apa yang harus saya lakuin biar kamu bisa tenang? Padahal di situ ketika ngobrol, wah itu udah, ini mau percaya atau enggak? Saya ngobrol dengan makhluk itu, dia cuma ngomong gini doang, abis minta tolong, kamu udah lihat semuanya, saya kamar di mana kamu tahu, tolong saya, sempurnain saya, kirimin saya doa, cuman segitu. Abis itu ngeblur kayak asap bang, hilang, asap, hilang. Itu cuma saya diem, udah nggak bisa apa-apa. Jam 3 pagi itu pas keluar kamar, saya ngelihat bekas apa namanya, kayak bekas, bukan darah itu, kayak bekas jalan orang, kelihatan lah jalan orang ke kamar itu. Ikutin, saya depan kamarnya sila, duduk sila doang gini, cuman baca Al-Fatihah doang bang, cuman baca Al-Fatihah doang. Namanya ya adalah itu, bacain Al-Fatihah, kirimin doa, tolong jangan ganggu lagi. Kalau misalkan kamu mau pulang, pulang yang sempurna. Saya tahu kamu korban gitu kan. Saya baca doa, apa yang saya bisa. Dari dalam, dak! Dari dalam kamar itu, dak! Barengan, plus di pojok tower D, ada yang kesurupan. Di pojok tower D. Ini saya di tower C ini, di depan kamar dia. Di pojok tower D ketika itu ada ketukan dak gitu di luar, dari dalam pintu. Saya di luar, saya kaget dong, mundur. Di ujung tower D itu ada yang teriak. Apa namanya, itu suami istri. Ada anaknya juga di sana. Kesurupan bang. Angin nyamperin ke sana, itu dari apa ya namanya? Dari pintu gini tuh tembus bang. Set. Cewek itu. Dia keluar. Nggak ada hilang. Saya datangin di situ, tanya sama si bapak ininya kan, itu Cina, mohon maaf, kok kenapa kok? Dia bilang gitu, kok kenapa? Istri saya tolongin. Kenapa kok? Pas dilihat istrinya gitu ya, pakai baju yang dipakai sama wanita itu. Oh sama. Ya. Istrinya itu. Dari situ udah mulai biasa aja, nggak ada gangguan apa-apa lagi. Ternyata ya yang hilangan charger karena matinya kayak gitu. Terus apa namanya, yang nangis karena minta tolong. Yang dilihat sama istri saya ternyata saya lihat. Pas saya tanya ke anak-anak,
Kenapa sih nggak mau tidur di sana? Dan ternyata mereka semuanya diliatin. Selalu duduk di meja makan itu. Kenapa di meja makan itu? Saya tanya. Ternyata meja makan itu bekas dari kamar itu. Yang dipindahin ke kamar yang kita lantai 3. Yang di tower D. Kenapa bisa pindah ke situ kebetulannya? Dipindahin sama yang punya developer itunya. Gitu. Jadi dipindahin lah ke kamar itu. Oh, meja makannya pindah ke situ. Cuman kecil, meja makan kecil doang. Tapi sebelumnya, sebelum saya ketemu itu sebelumnya nih, sebelum ketemu itu, malamnya itu, habis saya mandi, itu ada yang apa ya, air bang, gelas tuh. Saya biasa minum pakai air mineral biasa, cuma langsung dari botol, nggak pernah nggak pernah dikegelasin atau apa, nggak pernah minum doang gitu. Jadi saya mundur ceritanya dikit. Saya keluar dari WC, bawa ke tempat tidur, udah mau pakai baju segala macam, mau tiduran. Ini terserah mau percaya atau enggak, karena orang ini yang ngalamin. Ini botol air mineral nih, terbang bang, gitu. Anjing. Ah gila sih. Saya nggak inget ke handphone buat ngerekam. Saya di situ cuma diem, melongo, dan ternyata di situ saya bukan tidur. Di situ saya nggak sadar, ya saya ingatnya tidur. Ternyata itu bukan tidur. Pembunuhnya udah ketangkap, beritanya juga masih ada. Sampai sekarang. Itu kejadiannya 2019. Di mana? Di Karawaci. Karawaci, Tangerang. Salah satu apartemen di sana. Beritanya masih ada? Masih ada sampai sekarang. Oh, bisa di googling tuh. Bisa dicek aja beritanya. Itu gangguan yang benar-benar ekstrim banget gitu. Maksud ekstrim tuh yang saya alamin sampai saya ngeliat gitu kan. Sampai saya ngeliat. Dan itu tidak habis di situ saja. Dan si wanita itu ikut ke rumah bang. Ke rumah? Rumah bang? Iya. Kok bisa? Karena saya udah ngedoain. Oh karena itu? Iya. Ya elah. Yang keganggunya istri saya. Sampai sekarang? Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada sekarang. Kenapa bisa dibilang ikut? Karena setiap malam selalu ada yang nangis. Saya nggak didengerin bang, tapi istri saya yang keganggu. Di situ saya cuma bisa berserah diri. Kalau misalkan emang ini kamu yang di sana, kamu mau apa? Kamu minta disempurnakan sudah, saya bilang gitu kan. Didoain sudah, kenapa kamu mesti ikut? Gitu, bilangnya. Yang dimimpi ini istri saya bang. Saya dikubur ini nggak wajar katanya. Padahal itu dibawa sama orang tuanya. Kita juga nggak usah percaya sama hal-hal. Maksudnya tuh nggak boleh percaya sama setan lah ya. Nggak boleh percaya, dia mau ngomong apa juga kita nggak usah percaya gitu. Dan terus saya cuma pengen kamu kalau misalkan mau datang. Mau langsung real. Akhirnya mimpi saya datang, datangnya di mimpi. Cuman bilang terima kasih. Kenapa bilang suka ke istri saya, nempelnya ke istri, bukan nempel lah, jadi nampakin atau ngeganggunya ke istri saya terus. Balik lagi, istri saya punya baju yang sama banget seperti dia. Masa sih? Punya? Itu banyak banget samaannya, maksudnya gimana? Baju piyama, baju tidur biasa gitu. Sama percis akhirnya itu baju saya bakar bang. Saya bakar, udah amat mending beli lagi lah. Habis dari situ udah selesai, nggak ada lagi. Gila sih. Gangguannya seperti itu. Ekstrimnya itu sampai ikut ke rumah. Udah tenang-tenang, nggak ada apa-apa. Istri saya ngomel-ngomel. Itu paling yang bisa saya share ke abang sekarang sama teman-teman. Tapi sampai sekarang masih ada nggak kejadian yang di apartemen itu? Kita udah pindah semuanya, udah nggak di sana. Jadi udah nggak tahu cerita. Udah nggak tahu ceritanya. Per tahun ini kita udah pindah. Dari 2024 ini udah pindah, udah nggak di sana. Jadi kejadian itu saya ditampakin segala macam itu di 2023 kemarin. Udah nggak tahu lagi ya? Udah nggak tahu lagi sekarang. Ya, mungkin teman-teman atau misalkan yang penonton lonceng misteri yang tinggal di sana, ada cerita itu atau misalkan ada lagi ya silahkan bisa di komen lah. Iya, ini apartemen Karawaci nih ya. Di Karawaci. Di Karawaci. Salah satu apartemen di Karawaci yang pernah ada kasus pembunuhan itu. Iya, pembunuhan itu. Pasti tahu lah ya. Pasti tahu lah, banyak kok.
Orang sana banyak kok. tahu lah. Udah tahu lah pasti di sana. Yang pembunuhnya udah ketangkep. Udah ketangkep juga dan di sana jelas apa yang saya dengar namanya, saya lihat ternyata benar itu. Jadi berarti cangkupan si gangguan ini bisa ke tower lain, bisa. Saya nggak tahu di lebih lantai 5 ke atas nggak tahu ya. Nah, itu Nggak tahu deh. Belum pernah dengar. Tapi kalau yang dari 1, 2 itu karena ada apa namanya teman kita juga yang tinggal di sana, sama juga karena gangguan. Area satpam yang di basement sama juga kena. 3 pun Ya, 3 ya udah karena jelas. ini, Iya. karena memang udah jelas di Iya udah situ. jelas di situ. Kalau 3. 4, 5 4 sama. masih. 5 masih. Nah, 6, 7 nggak tahu. Nggak ya. tahu. Kalau 6, 7 sampai atas nggak tahu. Karena nggak tahu ceritanya. Dia nggak ada tahu yang ceritanya kenal. juga, nggak denger juga dari tetangga-tetangga yang di atas. Karena kan di apartemen masing-masing ya. Dan memang katanya juga tadi sebelumnya Bang Ali kan bilang sebelum ceritakan katanya apartemennya memang udah serem juga. Udah parah. Anak kecil lalu lalang di luar udah aneh. Di luar cerita ini. Di luar si sosok cewek. Iya, anak kecil bang, lari-lari di luar. Dilihat, ketawa-ketawa, hihihi gitu, kayak main-main gitu kan. Anak kecil ketawa gitu. Ada cerita apa lagi Bang selain si cewek ini yang horor-horor yang pernah denger nggak? Kalau dibilang susuk genderuwo itu saya nggak tahu ya. Tapi, ya sosoknya kayak genderuwo, tapi bukan genderuwo. Ini taringnya ke sini nih bang, 2 gitu, dari atas 2, ini 2 gitu. Itu diamnya tangga darurat lantai 4. Oh. Diamnya di situ. Dan selalu ngeluarin air liur yang wah. Dan diam di situ nggak pernah kemana-mana. Kayak apa ya? Kayak penghuni sosok situ gitu. Itu yang saya tahu. Anak kecil. AC nih bang. AC. Kita pakai swingnya kan? Pakai swingnya. Ya. Pakai swingnya gitu kan. Naik tuh. Terus tiba-tiba tek. Oh yaudah konslet kali. Diam nih. Diam. Dari WC-nya nih. Dari WC. Dari AC-nya. Tangan gitu bang. Tek. Anjir. Jari tangan gini. Kan kita ya rusak gitu kan. Ya rusak nih. Nggak bisa diturunin lagi jadi nutup. Jadi swingnya tuh narik ke atas jadi anginnya nggak keluar. Jadi hampir rapat ke atas. Jari dong gini. Serak gitu. Iya. Bener lagi. Nih, ada tuh asistennya vokalis. Kenapa tuh? Ditarik bang. Ditarik Lagi dari ngapain? tidur. Lagi tidur. Lagi tidur ditarik. Tarik gitu set kakinya. Tapi nggak tahu ya, sosok apa. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Ya. Nggak ada yang nggak ada yang tahu semuanya. Jadi dia cuma ngomongin doang. Malam ditarik kaki gitu. Gitu doang gangguannya. Jadi nggak ada yang nampakin gitu, nggak ada. Nah oke, ini berarti terakhir dari Bang Anggi udah nggak tahu lagi ya kabar-kabarnya dari sana dan sekarang band masih jalan Bang. Masih, alhamdulillah. Ntar mau Masih. main di mana lagi nih ya? Tanggal 1 ke Bali. Tanggal 1 ke Bali. Tanggal 1 ke bareng Bali. main siapa? Mainnya bareng siapa di sana? Sama ada siapa? Itu tuh siapa yang cewek Bali tuh? Yang nyanyi itu? Sutena tuh. Itu mau Bulan. Siapa? Bulan Sutena. Itu Bulan lah. main di sana. Main di sana nanti. Tanggal berapa? Tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli main di Bali yang Angkasa itu bakal ke sana. Dan itu berangkatnya kalau kayak gitu langsung nggak sih? Biasanya apa? H-1. H-1 pulang H+1. Wah, cepet banget ya. Iya, Nggak liburan dulu gitu. Boro-boro. Kerja. Tapi masih kerja juga. Masih aktif kerja di dua. rumah sakit. Aktif di rumah sakit. Terus sambil ngeband juga, Sambil masih ngeband jalan juga. angkasanya ya. Semoga sukses terus, lancar Amin terus. ya Allah ya Rabbal Alamin. Karir bandnya, pokoknya kerjaannya di rumah sakit lancar terus. Amin. Luar biasa loh Bang Anggi ini loh. Yang Pokoknya pasti teman-teman lonceng misteri juga sukses terus. tiap job disikat terus sama dia. Mantap emang. Kebutuhan bang. Kebetulan Bang. Oke Bang, sukses terus ya. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian tekan tombol like-nya. Kalau nggak suka, ya udah ditekan aja tombol dislike ya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih lagi sama Bang Anggi, Bang. Thank you Bang ya. Thank you Udah banget. nyeritain ini Thank sama you banget, sahabat thank you lonceng. Thank you banget. Dan yang mau jadi narasumber juga nih, datang langsung ke sini untuk cerita langsung di studio kita. Itu caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri
bisa follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Dan kalau ada yang mau nanya-nanya nih ceritanya sama Bang Anggi atau kepo-kepo itu bisa ke IG lu Bang ya. Kemarin Bisa, juga boleh, kan yang ya. lu cerita di rumah sakit kita naruh IG. Ya, Sekarang juga boleh Bang ya. IG lu Boleh. apa Bang? Namanya Bang? Anggi_Ginanjar_. Wow, banyak underscore-nya pokoknya, cari aja. Iya. Karena Anggi Ginanjar orang udah ada katanya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi di bawah video ini. Akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Anggi juga izin pamit. Bye-bye!